Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurani Sadina, NIM saya 23 11 08 10 27. Dan rekan saya, Saya Rifan Zidatullah dengan NIM 23 11 08 10 34. Dan saya Muhammad Maulana Sultan dengan NIM 23 11 08 30 22. baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, dasar teori. Hash tabel merupakan struktur data yang secara asosiatif menyimpan data. Dalam hal ini, data disimpan dalam format array, di mana setiap nilai data memiliki nilai indeks uniknya sendiri. Akses data akan menjadi sangat cepat jika Anda mengetahui indeks dari data yang diinginkan. Fungsi hash table sendiri yaitu di dalam banyak bidang, hash table dikembangkan dan digunakan karena menawarkan kelebihan dalam efisiensi waktu operasi, mulai dari pengarsipan hingga pencarian data. Contohnya adalah bidang jaringan komputer yang mengembangkan menjadi hybrid open hash table, yang kemudian dipakai untuk memproses jaringan komputer. Nah, keuntungan dan kerugian menggunakan hash table. Keuntungan yang didapat, yang pertama, akses data yang cepat, kemudian pengambilan data secara langsung tanpa perlu mencari melalui seluruh struktur data. Yang ketiga, penyimpanan data yang efisien. Hash table-nya mengalokasi ruangan untuk data yang benar-benar disimpan dan tidak menyisakan ruang kosong seperti pada array. Sedangkan kerugian yang terdapat pada hash table adalah tabrakan atau collision. Namun, hal ini juga bisa menjadi sebuah kendala jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya saja, jika dua kunci menghasilkan kode hash yang sama, maka akan menjadi tabrakan. Dapat mempengaruhi kinerja hash table itu sendiri. Yang kedua itu ketergantungan pada fungsi hash. Performa hash table sangat bergantung pada kualitas fungsi hash yang digunakan. Berikut adalah algoritma dari hash table, yaitu inisialisasi hash table. Pilih ukuran awal untuk hash table, biasanya sebuah bilangan prima atau pangkat 2. Kemudian fungsi hash mengubah kunci atau key menjadi indeks dalam array. Berikut adalah contoh sederhana dari fungsi hash. Nah, kemudian penambahan elemen atau insert. Gunakan fungsi hash untuk menentukan indeks dari kunci. Jika slot indeks tersebut kosong, tempatkan elemen di sana. Kemudian jika slot sudah terisi, lakukan penanganan tabrakan atau collision handling. Yang keempat, pencarian elemen atau search. Gunakan fungsi hash untuk menentukan indeks dari kunci. Periksa slot di indeks tersebut. Jika menggunakan chaining, telusuri link list di slot tersebut untuk mencari kunci yang cocok. Kemudian jika menggunakan open addressing, telusuri array dengan teknik probing sampai menemukan kunci atau slot kosong. Nah, kemudian ada penghapusan elemen atau delete. Gunakan fungsi hash untuk menentukan indeks dari kunci. Periksa slot di indeks tersebut. Jika menggunakan chaining, telusuri link list dan hapus elemen yang memiliki kunci yang cocok. Jika menggunakan open addressing, temukan elemen dengan teknik probing dan tandai slot tersebut sebagai delete atau isi khusus yang menunjukkan bahwa slot tersebut telah dihapus. Kemudian, penanganan tabrakan atau collision handling. Chaining yaitu menyimpan beberapa elemen di setiap slot array menggunakan struktur data seperti linked list. Kemudian open addressing, yang pertama itu ada linear probing. Jika ada tabrakan, cari slot berikutnya secara linear, seperti indeks
plus 1, indeks plus 2, dan seterusnya. Kemudian quadratic probing. Gunakan rumus kuadrat untuk mencari slot berikutnya, seperti indeks plus 1 pangkat 2, indeks plus 2 pangkat 2, dan seterusnya. Kemudian double hashing. Gunakan fungsi hash kedua jika terjadi tabrakan. Nah, berikutnya langkah kerja akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, pada penjelasan berikutnya yaitu langkah kerja yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Rifan Zidatullah. Pada langkah kerja kita menggunakan listing 11.1 sesuai dengan lavore yang diberikan Ibu. Pada langkah kerja yang pertama adalah ketik program Java dengan Java #Java. Lalu setelah diketik, pastikan seluruh program diketik dengan benar, lalu dikompil dengan ketik Java #Java pada CMD dan tidak terjadi kesalahan pada program. 3. Setelah proses compile berhasil, maka jalankan program dengan mengetik Java #table app pada CMD. Maka mendapatkan output sesuai program. Dilihat dari gambar itu terdapat kata atau ketikan enter size of hash table. Saya mengetik dengan angka 12 dan ketik enter initial number of item yaitu angka 8. Lalu enter first letter of show, insert, delete, or find. Pada program ini S mewakili show, I mewakili insert, D mewakili delete, dan find mewakili F. Pada program kita disuruh menampilkan angka-angkanya, yaitu dengan menekan huruf S, maka keluar tabel dari 36, 25, 38, 97, 84, bintang, 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 68, bintang, 82, dan 83. Selanjutnya adalah mengetik huruf F yang mewakili find atau menemukan dengan mengetik find 66. Pada program yaitu could not find 66. Karena angka 66 tidak terdapat pada tabel di atas. Maka kita akan memasukkan angka tersebut pada program ini. Misalnya saya akan memasukkan angka 100, maka saya akan mengetik kata insert dan mengetik ke angka 100. Maka setelah itu kita akan menampilkannya dengan mengetik show. Sesuai gambar terdapat angka 100 di dalam tabel. Lalu jika sudah menemukannya sesuai program, kita harus mendelete-nya, yaitu dengan menekan D, lalu menyebutkan angka, yaitu angka 100, maka angka 100 tersebut akan hilang dari tabel. Yang terakhir adalah show, menunjukkan bahwa angka 100 tersebut sudah hilang dari tabel. Selanjutnya adalah listing 11.2. Dengan mengetik program Java #Java, lalu kita compile menjadi Java #Java pada CMD kita, pastikan tidak terjadi kesalahan pada program ini. Setelah compile berhasil, maka jalankan program dengan mengetik Java #app pada CMD. Maka mendapat output sesuai program. Pada gambar ini hampir sama dengan program sebelumnya. Kita akan memasukkan size of hash table-nya yaitu 12 dan initial number of item-nya 8. Sama program sebelumnya, S mewakili show, I mewakili insert, delete mewakili D, dan find mewakili F. Pada program ini kita akan memasukkan show pada program, yaitu menampilkan seluruh tabel yang ada pada program.
Lalu adalah mengetik huruf F, menemukan angka yang ingin kita cari, yaitu angka 18. Dan angka 18 ditemukan karena ada pada tabel. Lalu kita akan memasukkan angka 30 dalam tabel dengan mengetik huruf I, lalu mengetik angka 30, maka secara otomatis angka 30 tersebut akan tampil dalam tabel dengan mengetik huruf S. Jika sudah ditampilkan, maka angka tersebut kita delete dengan mengetik D, delete. Angka yang kita hapus 30, maka otomatis angka tersebut akan di-delete. Selanjutnya adalah show, menampilkan bahwa program sudah mendelete angka 30 tersebut. Sesuai pada tabel, angka 30 sudah terhapus dalam program. Selanjutnya adalah listing 11.3. Pada program listing 11.3, sama seperti sebelumnya, ketik program hashchain .java, lalu kita compile dengan mengetik java hashchain .java pada CMD kita, dan pastikan tidak terjadi kesalahan pada program ini. Setelah proses compile berhasil, maka jalankan program dengan mengetik java hashchain app pada CMD, maka mendapatkan output sesuai program. Pada program hash java.chain ini sama seperti sebelumnya, kita memasukkan hash table 12 dan initial number 8. Pada program ini sedikit rumit karena kita menggunakan list dari 0 sampai 11, menggunakan first sampai last, atau dari pertama hingga ke akhir. Kita memasukkan S mewakili show. Kita pada program ini menampilkan seluruh tabel yang ada pada program ini. Jika sudah, kita akan mengetik I mewakili insert dan memasukkan angka 200. Setelah itu, dengan membuktikannya, kita mengetik huruf S pada program. Dan angka 200 tersebut otomatis akan tertera pada tabel. Lalu langkah selanjutnya adalah delete. Delete angka 200 tersebut pada tabel dengan mengetik D, delete angka 200. Dengan membuktikannya dengan S mewakili show, maka terdapat list angka yang tertera, dan angka 200 tidak tertera karena sudah terhapus otomatis di dalam program. Selanjutnya kita mengetik find atau menemukan angka. Dengan mengetik angka 61, sesuai program kita menemukan angka 61 pada baris ke-1, list first last di tabel tersebut. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada perbedaan utama dari ketiga program hash. Yang pertama, penanganan tabrakan, yaitu hash Java menggunakan linear probing untuk menyelesaikan tabrakan. Jika terjadi tabrakan, ia secara linear memeriksa slot berikutnya yang tersedia di hash table sampai slot kosong ditemukan. Kedua ada hash chain Java menggunakan separate chaining untuk menyelesaikan tabrakan, alih-alih mencari slot kosong. Ia membuat daftar tertaut pada setiap indeks hash table. Selanjutnya ada hash double Java menggunakan double hashing untuk menyelesaikan tabrakan. Ini menggunakan dua fungsi hash, fungsi hash primer dan fungsi hash sekunder. Jika terjadi tabrakan, ia menggunakan fungsi hash sekunder untuk menghitung langkah. Langkah ini ditambahkan ke nilai
hash awal hingga slot kosong ditemukan. Yang kedua, kinerjanya linear probing. Linear probing sederhana dan efisien untuk tabel kecil atau ketika tabrakan jarang terjadi. Namun pengelompokan dapat menurunkan kinerja saat tabel berisi. Selanjutnya ada double hashing. Itu lebih efisien daripada linear probing dalam mengurangi pengelompokan, menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk tabel yang lebih besar atau ketika tabrakan lebih sering terjadi. Umumnya yang paling efisien untuk menangani tabrakan, memberikan kinerja yang konsisten bahkan ketika tabel penuh. Yang ketiga ada kesesuaiannya, pilih linear probing untuk tabel kecil atau situasi di mana penggunaan memori menjadi perhatian utama dan pengelompokan bukan masalah utama. Gunakan double hashing untuk keseimbangan antara kinerja dan penggunaan memori, terutama untuk tabel yang lebih besar atau ketika tabrakan lebih umum. Pilih seperempat chaining ketika kinerja yang konsisten sangat penting, bahkan dengan tabel penuh. Tetapi perhatikan persyaratan memorinya. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi presentasi yang pertama, pilih linear probing untuk tabel kecil atau saat memori sangat penting. Yang kedua, gunakan double hashing untuk keseimbangan antara kinerja dan memori. Yang ketiga, pilih spread chaining untuk kinerja yang konsisten bahkan dengan tabel yang penuh, tetapi perhatikan persyaratan dari memori tersebut. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam.